Nah, pemirsa, bagaimana sebenarnya persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur jelang Pilkada 2024 ini? Kita akan bahas pagi ini bersama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur. Ada Fahmi Idris. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, sehat, Pak. Pak. Selamat pagi, pemirsa. Nah, sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Bapak, ini kan nanti hari ini akan ada debat terakhir, debat ketiga untuk Pilgub Kalimantan Timur dari 2 debat sebelumnya. Bagaimana evaluasinya, Pak? Ya. Jadi pemirsa semua, Mbak Valen, perlu kita ketahui bersama pada hari ini kita KPU Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan debat terakhir atau debat ketiga ya di Metro TV. Dari debat-debat sebelumnya kita lakukan dan kita laksanakan ada 1 kali debat di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, kemudian debat yang kedua kemarin juga di TV Nasional dan debat yang ketiga ini di Metro TV. Harapan kita untuk debat yang ketiga akan lebih meriah, akan lebih bisa mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November tahun 2024, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Sehingga target kita untuk tingkat partisipasi sejumlah 77,5% bisa tercapai. Begitu, Mbak Valen. Jadi ini jadi salah satu ajakan ya pemirsa, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bisa menonton langsung debat terakhir ya Pak untuk Pilgub Kalimantan Timur dan bisa meningkatkan partisipasi publik juga untuk datang nanti nyoblos ke TPS tanggal 27 November. Kurang dari 1 minggu ya Pak ya. Nah, sisa 5 hari lagi. Sisa 5 hari lagi pemirsa. Nggak sampai seminggu. Tadi Anda katakan target partisipasi publik 77,5%. Dari angka itu, apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, Pak? Iya, perlu kita ketahui bersama pada saat pemilu serentak kemarin untuk Kaltim sendiri tingkat partisipasi itu hampir mencapai 80%, yaitu di 79,80%. Sehingga dengan modal tingkat partisipasi yang sudah kita capai pada saat pemilu serentak kemarin, maka menjadi dorongan dan semangat kita untuk tingkat partisipasi pilkada serentak ini kita bisa lebih meningkat lagi. Banyak hal yang sudah kita lakukan terkait dengan bagaimana kita untuk mencapai target tersebut, maka kita melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, baik yang kita lakukan oleh KPU maupun oleh pihak stakeholder yang ada, baik Pemprov Kaltim, kemudian Kesbangpol, dan semua pihak yang terlibat terkait dengan pilkada serentak nanti, Mbak. Oke, Pak Fahmi, kalau kita lihat di semua daerah yang ada di Indonesia, pasti pemilih muda, mulai dari milenial, Gen Z, itu kan ada yang baru pertama nih, pilkada serentak pertama untuk memilih kepala daerahnya. Nah, pendekatan apa yang sudah dilakukan, Pak, supaya anak muda mau juga datang ke TPS nyoblos? Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pilkada serentak ini jumlah DPT Kalimantan Timur itu sejumlah 2.821.202 pemilih. Di antara 2.821.202 pemilih itu 26% adalah Gen Z atau pemilih pemula. 20%? 26%. Sekitar 751 sekian. Sehingga jumlah itu sangat besar. Banyak hal yang sudah kita lakukan kepada pemilih pemula ini sehingga mereka mau menggunakan hak pilih. Yang pertama, kita berapa kali dan banyak sekali kita melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah khususnya SMA ya, yang mereka pada saat nanti pada tanggal 27 November yang sudah berusia 17 tahun, maka kita upayakan agar bisa menggunakan hak pilihnya. Kita juga bekerjasama dengan Disduk Capil agar mereka segera melakukan percepatan terkait perekaman EKTP untuk pemilih yang pada tanggal 27 November nanti sudah berumur 17 tahun. Ya, Pak. Jadi angkanya besar ya Pak ya? Besar, ada lebih dari 500.000 berarti sekitar ya? Sekitar 751.000. Baik, 751.000 pemirsa nanti yang akan memilih pertama kali untuk pilkada serentak. Pak, ada kegiatan nggak yang biasanya dilakukan untuk sosialisasi edukasi itu? Mungkin entah ke sekolah, ke kampus, apa saja yang dilakukan? Iya, kita melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, ya SMA maupun universitas. Kita juga melakukan dialog secara masif kepada mereka. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan di sekolah. Semua kegiatan kita lakukan secara maksimal dengan harapan nantinya di tanggal 27 November target yang kita ingin capai bisa
kita peroleh. Nah, setelah banyak rangkaian kegiatan itu responnya rata-rata bagaimana? Biasanya kan kita bisa lihat di media sosial atau biasanya ke kunjungan-kunjungan mereka datang antusias. Bagaimana Pak responnya? Responnya sangat luar biasa, maka kita ini membuat kita itu semakin semangat bahwa pilkada serentak ini harus sukses. Pilkada serentak ini harus mencapai target. Pilkada serentak ini harus membuat atau menetapkan atau memilih pemimpin yang benar-benar bisa membuat Kalimantan lebih sejahtera dan berkeadilan. Jadi mudah-mudahan nanti di debat terakhir ini ya Pak, semakin banyak lagi orang yang nanti nonton supaya visi misi program-program kerja di Kalimantan Timur kalau seandainya sudah berhasil memilih kepala daerah bisa dipahami oleh masyarakat. Nah pemirsa, jadi kalau sudah siap partisipasi publiknya ditingkatkan sejauh ini, bagaimana ya kesiapan logistiknya, nanti persoalan teknis pada saat pilkada serentak kita akan tanyakan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pagi ini saya juga masih bersama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pak Fahmi Idris. Pak Fahmi, tadi kita bahas kalau partisipasi publik sudah disiapkan supaya bisa mencapai target. Isu ada jangkau, ada persiapan khusus? Ya, untuk beberapa daerah di Kaltim yang mempunyai geografis yang sangat sulit, biasanya kita prioritaskan untuk dikirim terlebih dahulu. Ya, seandainya nanti sudah memahami tanggung jawab, kemudian apa yang mereka harus lakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Oke, nah pembekalannya bagaimana tuh supaya lebih matang lagi kalau seandainya nanti antisipasi ada konflik di TPS pada saat pencoblosan atau pada saat menggunakan Sirekap, karena semuanya akan menggunakan Sirekap ya Pak dalam pilkada serentak ini? Jadi untuk pembekalan itu di setiap kabupaten kota itu nanti melakukan pembekalan kepada PPK melakukan pembekalan kepada PPS dan KPPS. Itu bergelombang karena mungkin jumlahnya terlalu banyak ya Mbak. Jadi kita yang biasanya dalam setiap BIMTEK itu yang kita panggil itu 1-2 orang KPPS, memungkinkan kita untuk panggil semuanya. Tujuh-tujuhnya agar mempunyai pemahaman yang sama pada saat mereka melaksanakan tugas. Kemudian juga untuk penghitungan nanti juga akan dibantu oleh aplikasi Sirekap ya Mbak ya. Kita juga sudah memberikan mereka terkait dengan bagaimana penggunaan Sirekap. Mudah-mudahan nanti tidak ada terkendala ya terkait dengan pelaksanaan penggunaan Sirekap pada hari H nanti Mbak. Nah, salah satu yang jadi perhatian Pak biasanya kalau di beberapa daerah yang ada di Indonesia mungkin terkait dengan ketersediaan jaringan sinyal, internet. Nah, itu bagaimana antisipasinya Pak kalau seandainya nanti ada yang susah upload di Sirekap atau muncul keluhan-keluhan sejenisnya? Ya, mungkin nanti untuk beberapa daerah yang blank spot kita akan koordinasi juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan bagian dari pemerintah yang ada di bawahnya agar kalau bisa nanti bisa disiapkan ya wifi atau apa yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah provinsi agar nanti pada saat pelaksanaan Sirekap itu tidak terkendala apa-apa Mbak. Kita nanti akan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah provinsi. Nah, jadi kalau penyelenggara memang KPU ya Pak ya. Tapi kalau koordinasinya bagaimana Pak sejauh ini? Mungkin dengan pihak kepolisian, TNI yang mengamankan, Pemda, sejauh ini bagaimana? Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa KPU itu tidak bisa bekerja sendiri Mbak dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak ini. Kami harus melibatkan banyak pihak, yaitu termasuk dari pemerintah provinsi, Bawaslu, kemudian TNI Polri, dan masyarakat khususnya. Karena perhelatan ini bukan cuma perhelatan KPU, tapi perhelatan masyarakat, perhelatan semua pihak. Agar bagaimana nantinya kita bisa, atau masyarakat Kaltim bisa memilih pemimpin yang bisa mewujudkan Kaltim itu menjadi sejahtera dan berkeadilan. Oke, berarti juga ada include pengawasan ya Pak yang dilakukan selama ini mulai dari proses awal sampai nanti 5 hari lagi pemirsa kita mau pilkada serentak. Pak, kalau dari pemantauan KPU dan Bawaslu sejauh ini, bagaimana Pak? Apakah berjalan dengan mulus atau mungkin ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditemukan dan ditindak? Ya, sampai sejauh ini untuk tahapan pelaksanaan pilkada masih berjalan aman dan lancar. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu kemarin Bawaslu juga mengatakan mengimbaukan kepada kita memang ada, mereka juga dalam proses tindak lanjut terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang pasti begini Mbak,
kami sepanjang atau sejauh ini terus berkoordinasi dan berkomunikasi di semua pihak. Jadi ketika ada kendala di lapangan, maka kendala itu kita cepat selesaikan, gitu loh Mbak. Karena jangan sampai kendala yang kecil itu menjadi besar karena kita abaikan. Jadi titik kunci keberhasilan proses pilkada di Kaltim adalah kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang satu pihak saling menghargai dan saling mensupport satu sama lainnya. Baik. Jadi walaupun selama ini sudah diantisipasi segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi sudah ditindak pemirsa, tapi tetap saja nanti pada saat pilkada serentak bagaimana ya pengamanannya? Nanti kita tanyakan kepada Ketua KPU Kalimantan Timur. Usai jeda tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pagi ini hadir di studio Metro TV ada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pak Fahmi Idris. Kita akan bahas pemirsa lagi soal pengamanan Pak Fahmi. Jadi persiapannya kalau pengamanan di setiap TPS itu nanti 5 hari lagi 27 November, bagaimana Pak? Ya, biasanya kan untuk pengaman sendiri di setiap TPS itu nanti akan dibantu oleh 2 orang linmas. Jadi dalam setiap TPS selain 7 orang KPPS juga nanti ada 2 orang linmas. Selanjutnya pasti nanti juga akan dibantu oleh dari TNI Polri, Mbak. Tergantung nanti situasi TPS tersebut. Tapi biasanya untuk pengaman sendiri kita serahkan dengan kepolisian dan TNI, Mbak. Oke. Dari perjalanan mulai dari tahapan awal sampai 5 hari menjelang pilkada, Pak. Apakah ada muncul gesekan di kalangan masyarakat? Karena ini kan ada 2 pasangan calon ya untuk Pilgub. Bagaimana itu antisipasinya, Pak? Ya, sampai saat ini Mbak, itu untuk gesekan di masyarakat khususnya Kalimantan Timur, alhamdulillah tidak ada ya. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat, itu hal biasa. Karena masyarakat Kalimantan Timur kami anggap adalah kedewasaan berpolitik, kedewasaan berdemokrasinya udah sangat luar biasa. Sehingga gesekan-gesekan atau riak-riak itu kita anggap sebagai bagian dari demokrasi. Yang pasti mereka atau kita tetap masyarakat Kaltim itu menjaga persatuan dan kesatuan demi kelancaran dan kesejahteraan bersama. Beda pendapat, beda pilihan, hal yang biasa ya Pak, bagian dari demokrasi pemirsa. Tapi Pak, kalau untuk pemetaannya, karena ada beberapa wilayah yang mungkin dipetakan sebagai wilayah yang sangat rawan atau kurang rawan, kalau di Kalimantan Timur adakah seperti itu pemetaannya? Ya, kalau misalkan dari kami sendiri KPU Kaltim sampai saat ini sih memang tidak ada TPS yang rawan maupun tidak rawan, tapi nanti dari masukan dari Bawaslu itu nanti kalaupun ada, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak-pihak keamanan agar nanti kita KPU sendiri akan melakukan sosialisasi secara intensif bahwa pilkada ini adalah tujuan untuk kesejahteraan, bukan untuk perpecahan. Kami juga nanti akan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk menambah pengamanan yang dianggap oleh Bawaslu nanti titik rawan di TPS tersebut, Mbak. Sejauh ini ada rekomendasi mungkin dari Bawaslu soal masalah pengawasan, keamanan, Pak? Sejauh ini sampai saat ini sih kami belum menerima terkait rekomendasi tersebut ya, Mbak. Mudah-mudahan nanti sih sampai selesainya pilkada tidak ada harapan kita. Oke, jadi mudah-mudahan kalau soal keamanan ini dipastikan aman ya Pak. Apapun nanti pilihannya pemirsa. Nah, yang paling terakhir Pak, ini kan 1 kali lagi debat terakhir. Apa yang mau Bapak sampaikan sebagai seorang penyelenggara KPU di Kalimantan Timur supaya nanti orang nonton debatnya, mendengarkan visi-visinya? Ya, mungkin untuk masyarakat Kaltim nanti malam jam 19.30 kita akan melakukan atau melaksanakan debat terakhir atau debat pamungkas terkait dengan visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon. Sehingga masyarakat Kaltim semakin yakin untuk bisa menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Karena 1 suara masyarakat Kaltim itu sangat berarti buat kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran Provinsi Kalimantan Timur. Mari kita berbondong-bondong datang ke TPS di tanggal 27 November tahun 2024 dari jam 7 pagi sampai jam 13.00. Begitu, Mbak. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti pada saat sudah menonton debat sudah bisa menentukan pilihan ya Pak ya, sesuai dengan visi misi pemirsa. Dan kalau seandainya ada perbedaan pendapat, beda pilihan, it's okay ya Pak. Itu bagian dari demokrasi. Yang penting Kalimantan Timur nanti punya pemimpin provinsi, kepala
yang pemerintahan yang bisa mengayomi masyarakat dan sesuai dengan pilihan rakyat. Pak Fahmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Nah, pemirsa, informasi ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valencia Pelvinsi. Sebelumnya ada rekan Jason Sambo dan juga Iqbal Himawan. Berterima kasih, sampai jumpa. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.